Alhamdulillah sudah tergabung ada 750-an peserta dari berbagai penjuru tadi. Mudah-mudahan nanti dalam pelaksanaannya untuk tema kita di pagi hari ini adalah terkait pelaporan pajak dan juga mengoptimalkan pengelolaan harta. Jadi ini adalah sudah menuju penghujung Februari. Kalau bicara orang pribadi, maka pelaporan pajaknya itu jatuh di akhir Maret. Jadi memang ini sudah tidak lama lagi waktunya. Tentu para pajakianer sekalian juga harus melakukan kewajiban perpajakannya. Kalau kita bicara kewajiban perpajakan, bahwa itu wajib pajak disebut patuh, itu yang pertama kan bagaimana kemudian menghitung kewajiban pajaknya. Setelah menghitung, kalau ada yang harus dibayar, maka kemudian dibayarkan kewajiban pajaknya. Setelah dibayarkan, baru kemudian dilaporkan. Ketika dihitung, kemudian tidak ada yang harus dibayar, ya langsung ke step berikutnya, yaitu melaporkan kewajiban perpajakannya. Nah, karena sistem perpajakan di kita adalah self assessment, artinya ya kita yang berinisiatif atau eh, proaktif untuk menyampaikan penghasilan kita, kemudian menyampaikan laporan penambahan harta kita. Jadi memang ini diperlukan pengetahuan dan strategi tentu agar apa yang menjadi penambahan harta, yang menjadi penghasilan kita itu bisa terlapor dengan sebagaimana mestinya. Jadi apa aja yang perlu dilaporkan, kemudian bagaimana cara melaporkannya, itu kan tentu ada mekanisme-mekanisme, ada aturan-aturan yang harus dipenuhi. Kapan harta itu didapatkan, kemudian harta itu tahun kemarin masih berupa tanah misalkan, kemudian karena dijual kemudian berganti tanah, melaporkannya harus seperti apa. Jadi nanti dari tim pajakin akan menyampaikan apa strateginya, menyampaikan bagaimana agar kewajiban perpajakannya bisa patuh tapi juga bisa lebih efisien. Nah, eh, pajakin selalu berkomitmen dalam kita punya KPI, punya program 1 bulan minimal 2 kali kita bekerjasama dengan berbagai pihak untuk menyelenggarakan kegiatan webinar edukasi perpajakan. Nah, kita akan mengambil tema-tema yang tentu sedang relevan dan eh, sedang dibutuhkan oleh para pajakianer, para wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Nah, kali ini kita bekerja sama juga dengan HIPMI Tech Center. Ini merupakan badan otonom HIPMI yang fokus untuk membantu para anggotanya dan juga masyarakat umum terkait kewajiban perpajakannya. Jadi memang ini badan otonom yang dibentuk oleh BPP HIPMI untuk membantu anggotanya dan juga masyarakat luas untuk bagaimana lebih mengetahui, lebih well informed terkait peraturan-peraturan perpajakan. Dan ini merupakan komitmen pajakin bagaimana sesuai dengan visi kami. Jadi kami mempunyai visi bagaimana menjadi mitra terpercaya wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dan juga memperoleh hak-haknya. Jadi kewajiban perpajakan tadi adalah bagaimana menjadi wajib pajak yang patuh, tapi juga bisa efisien, yaitu dengan hak-haknya juga bisa diperoleh dan juga menjadi mitra terpercaya pemerintah dalam menghimpun penerimaan negara melalui administrasi perpajakan yang efisien, efektif, berintegritas, dan berkeadilan. Nah, ini juga menjadi concern kami sehingga kami dalam setiap fitur-fitur yang kami rilis itu adalah bagaimana semakin memberikan kemudahan kepada wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya dan juga bagaimana kemudian penerimaan negara bisa terus meningkat dengan sedikit kontribusi dari yang bisa kami lakukan. Nah, izinkan sebelum nanti para pemateri menyampaikan materinya dari tim kami izin untuk memperkenalkan profil singkat dari Pajakin atau divisi, kemudian kita fitur-fitur dan juga layanan yang sudah bisa dinikmati. Jadi kita mempunyai layanan online
dan juga layanan offline. Untuk layanan online ini bisa para pajak yang nikmati, yang belum mendownload bisa eh, mendownload aplikasinya Pajakin di Android maupun di App Store, Play Store maupun App Store. Dan alhamdulillah sudah lebih dari 1,5 juta pengguna yang sudah memanfaatkan menggunakan aplikasi ini. Ada berbagai macam fitur yang langsung bisa dinikmati secara online di dalam aplikasi. Ada fitur konsultasi, kemudian fitur cek status NPWP, kemudian buku kas, kemudian akuntansi, kemudian e-billing, e-matre, dan juga fitur terbaru kami adalah fitur izin usaha. Nah, itu sudah bisa para pajak nikmati fitur-fiturnya di dalam aplikasi Pajakin. Lanjut. Nah, ini tampilannya untuk yang belum mendownload di dalam smartphone-nya. Ini bisa dilihat. Tentu bisa juga kira-kira yang dibutuhkan itu fitur-fitur mana saja. Apakah fitur izin usahanya atau fitur e-matre-nya, kemudian e-billing-nya dan lain sebagainya. Nanti kita akan jelaskan fitur-fitur itu secara singkat. Tapi juga para pajakener bisa langsung mencoba dan menikmati fitur-fitur yang ada di dalam aplikasi Pajakin. Nah, ini konsultasi online. Jadi, dimanapun, kapanpun, para pajakener ketika menghadapi masalah terkait perpajakan bisa melakukan konsultasi perpajakan secara online. Jadi, bisa dengan chatting, bisa juga dengan video call, bisa juga dengan melalui aplikasi Zoom. Yang semuanya appointment-nya bisa dilakukan melalui aplikasi Pajakin dengan fitur konsultasi. Jadi tidak perlu panik, tidak perlu takut ketika ada permasalahan perpajakan, segera konsultasikan segera ke para konsultan di aplikasi Pajakin. Jadi silahkan bisa dilakukan dimanapun dan kapanpun selama masih ada sinyal. Kemudian fitur selanjutnya cek status NPWP. Jadi kalau para pengguna semua sedang melakukan transaksi, jadi lawan transaksinya itu bisa dicek apakah NPWP-nya itu NPWP statusnya valid, ataukah NPWP-nya itu betul, ataukah NPWP-nya itu salah. Jadi bisa dicek di dalam aplikasi Pajakin. Jadi ini meminimalisir resiko untuk loh ternyata kita memberikan bukti potong atau mendapatkan bukti potong dari nomor NPP yang salah sehingga nanti tidak bisa diklaim untuk kredit pajaknya. Jadi ini tentu juga beresiko menjadi tidak efisien dalam pengelolaan pajak kita. Kemudian fitur selanjutnya yang sudah ada dan bisa dinikmati langsung di aplikasi Pajakin adalah fitur catat kas. Nah, ini persembahan Pajakin untuk membantu para pelaku usaha UMKM yang masih size-nya UMKM untuk bisa lebih gampang dalam melihat cash flow-nya dan lain sebagainya. Jadi tinggal mencatatkan saja setiap transaksinya, pembelian, penjualan, nanti cash flow-nya bisa kelihatan setiap bulannya, setiap harinya bisa kelihatan. Dan nanti di penutup masa itu tinggal diklik buat billing, akan tercetak billingnya. Kita sudah bantu untuk menghitungkan pajaknya untuk transaksi finalnya. Kemudian tinggal diklik buat billing, kemudian klik pembayaran dalam aplikasi, semuanya sudah selesai. Jadi buat billing di dalam aplikasi Pajakin, kemudian membayarnya menggunakan QRIS juga bisa dilakukan di aplikasi Pajakin. Menghitung pajaknya juga sudah dibantu oleh aplikasi. Jadi ini sangat memudahkan sekali dan ini merupakan komitmen Pajakin untuk bagaimana memberikan kemudahan kepada para pelaku UMKM. Jadi para pelaku usaha UMKM tinggal fokus bagaimana mengembangkan usahanya agar bisa keluar dari size UMKM untuk urusan-urusan administrasi perpajakan dan lain sebagainya. Kita bantu fasilitasi melalui aplikasi Pajakin. Kemudian selanjutnya ini pengembangan dari fitur catat kas, karena kalau catat kas itu hanya bisa melihat cash flow-nya, kemudian tapi tidak mempunyai output laporan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi. Yang tentu ini dibutuhkan ketika badan usaha yang mau melaporkan kewajiban pajaknya. Nah, itu kan harus melampirkan
laporan keuangan. Sehingga kita mengembangkan fitur akuntansi dan ini untuk membantu bisa dipakai oleh pelaku UMKM maupun usaha yang sudah size-nya lebih besar dari UMKM. Jadi bisa digunakan untuk fitur akuntansinya dan nanti tiap bulan kapanpun bisa mencetak outputnya berupa laporan keuangan dari yang sudah diinput di dalam aplikasi Pajakin. Jadi nanti lampirannya bisa dibuat untuk mengevaluasi kinerja perusahaan, juga bisa digunakan untuk lampiran dalam pelaporan SPT tahunan. Bisa juga ini kita juga dorongan motivasi kami juga bagaimana pelaku UMKM ataupun usaha-usaha yang size-nya lebih besar bisa lebih tertib dalam pengelolaan keuangannya. Sehingga ketika membutuhkan pembiayaan, tentu hal-hal yang bersifat administrasi keuangan begini bisa terbantu dan teratasi. Jadi ini juga merupakan komitmen kami untuk membantu sektor usaha agar bisa lebih tertib dalam pengelolaan keuangannya. Fitur selanjutnya adalah fitur e-billing. Nah, ini bisa membuat billing secara apa satuan ataupun secara massal, secara langsung. Misalkan harus membuat billing 100 billing dalam satu waktu lah, itu juga bisa dilakukan di aplikasi Pajakin dengan fitur e-billing ini. Hanya dengan 6 langkah sudah selesai langsung dengan pembayarannya. Fitur selanjutnya setelah e-billing adalah fitur e-matre. Nah, ini jadi para pajak sekalian yang membutuhkan eh, apa pembubuhan e-matre bisa melakukannya di dalam aplikasi Pajakin di fitur e-matre. Jadi hanya dengan 3 langkah nanti dokumen sudah bisa terbubuh e-matre dan ini kita sudah digunakan atau kita sudah menjual e-matre lebih dari 100.000. Jadi memang ini sudah banyak sekali dan alhamdulillah tidak ada kendala satu apapun sehingga eh, ini bisa membantu para pajakinar, para wajib pajak untuk proses-proses administrasi dalam pembubuhan materainya. Fitur yang selanjutnya adalah fitur izin usaha. Nah, ini fitur yang baru sekali, mungkin baru 1 bulanan terakhir ini kita rilis dan ini sudah banyak sekali yang menggunakannya karena memang ini juga masukan dari para pajakener terkait kalau bisa itu satu pintu end to end begitu dari mulai pembuatan izin usaha, kemudian perubahan-perubahannya, kemudian nanti pendampingan pajaknya dan seterusnya. Dan ini juga merupakan tadi yang kami sampaikan komitmen kami untuk bagaimana semakin memberikan kemudahan kepada para pelaku UMKM, para wajib pajak untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhannya gitu. Jadi mudah-mudahan kami bisa terus memberikan yang terbaik dan kami selalu menerima masukan-masukan, input-input dari para pajakinan untuk perbaikan pajakin dan juga untuk lebih memberikan penyederhanaan dan juga kemudahan para pelaku usaha dan juga wajib pajak. Nah, itu fitur-fitur yang sudah ada yang kalau ini sedang kita kembangkan, nanti ini juga bentuk komitmen kami untuk terus mengembangkan fitur pelaporan dan lain sebagainya. Nah, itu adalah layanan online yang bisa diakses melalui aplikasi Pajakin. Nah, ketika setelah layanan online itu perlu ada follow up, perlu ada tindak lanjut, perlu ada pendampingan yang intensif, kita juga memberikan layanan offline atau dirasa kalau online kurang terpuaskan atau dirasa ada hal-hal yang persoalan yang lebih kompleks yang harus diselesaikan dengan pendampingan offline. Kita juga ada tax advisory ya, terkait eh, memberikan nasihat soal perpajakan terkait perencanaan pajak dan juga konsultasi masalah perpajakan secara umum. Kemudian in-house training, kemudian accounting. Accounting ini terkait mereview laporan keuangan maupun kita membantu membuatkan laporan keuangan. Jadi
nanti tim dari para pajagener hanya mencatatkan transaksinya saja, kemudian kita akan mengkonversi ke dalam laporan keuangan. Kemudian juga ada tax compliant, ini untuk pelaporan SPT masa dan juga SPT tahunannya. Kemudian tax review and tax clearance, ini memastikan bahwa sebelum disubmit itu semuanya sudah sesuai dengan ketentuan perpajakan. Kemudian juga transfer pricing dokumen, TP-Doc, ini untuk pembuatannya dan juga pendampingannya. Kemudian juga tax dispute and clarification assistant, ini pendampingan untuk SP2DK, pemeriksaan, dan lain sebagainya. Jadi silakan menghubungi sales and marketing kami untuk bertanya-tanya lebih jauh dan juga untuk bisa menggunakan layanan offline dari Pajakin. Nah, ini alhamdulillah kita juga sudah secara rating juga masih di angka 4,2 dari skala 5. Jadi alhamdulillah eh, masih diberikan respon yang positif dan mudah-mudahan kami bisa menjaga itu dan bisa memberikan selalu yang terbaik kepada para pajakan sekalian. Baik, itu tadi perkenalan singkat dari Pajakin. Mudah-mudahan berkenan dan mudah-mudahan bisa semakin kenal Pajakin itu apa dan juga ke depan apa yang ingin terus diberikan oleh Pajakin. Sekali lagi, selamat mengikuti webinar kita. Mudah-mudahan berjalan dengan lancar dan juga apa yang diterima bisa betul-betul bermanfaat untuk memenuhi kewajiban perpajakannya dan mudah-mudahan eh, kita semua bisa memberikan kontribusi yang positif terhadap eh, penerimaan negara karena kita sama-sama tahu bahwa penerimaan dari perpajakan merupakan tulang punggung dari pendapatan negara. Dan pendapatan negara untuk apa? Ya untuk belanja-belanja pemerintah, kemudian untuk layanan-layanan semua kebutuhan masyarakat, layanan kesehatan, layanan pendidikan, dan lain sebagainya. Jadi ini merupakan ikhtiar kita bersama untuk bisa mendorong eh, keuangan negara ini bisa semakin mandiri tanpa harus mengandalkan utang sana sini. Terima kasih. Sekali lagi, selamat mengikuti kegiatan kita. Mudah-mudahan lancar semua dan tidak ada satu kendala apapun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Mbak Nindi. Silakan. Baik, terima kasih Mas Arief atas opening speech-nya. Alhamdulillah berkat Pajak Cleaner semua yang terus mendukung Pajakin sehingga bisa bertumbuh dan berkembang sampai sekarang ini. Semoga segala doa dan harapan untuk acara webinar kita pada hari ini terlaksana dengan sebaik-baiknya ya. Oke, kita lanjut saja. Yang akan kita bahas pada webinar pagi ini adalah tentang SPT tahunan PPh orang pribadi. Rahasia sukses lapor pajak dan optimalkan pengelolaan harta yang akan dipresentasikan oleh pembicara kita, Mas Rizal Primana, selaku Tax and Accounting Spesialis dari Pajakin. Namun sebelum saya serahkan kepada Mas Rizal, izinkan saya mengingatkan kepada Bapak Ibu peserta webinar yang telah bergabung untuk mengisi link absensi dan link evaluasi yang ada di kolom chat Zoom agar Bapak dan Ibu bisa mendapatkan e-sertifikat gratis pada webinar kita hari ini. Untuk link absensi akan kami tutup pukul 11.10 WIB. Jadi diharapkan untuk Bapak Ibu untuk segera mengisi linknya. Dan untuk link evaluasi akan kami bagikan setelah sesi tanya jawab serta akan langsung ditutup saat webinar selesai. Jadi diharapkan untuk Bapak Ibu tidak keluar masuk Zoom ya, agar tidak tergeser dengan peserta lainnya. Serta jangan lupa juga untuk bergabung di grup WhatsApp yang nanti akan dikirimkan oleh tim Pajakin melalui kolom chat Zoom. Nah, jangan lupa juga bagi Bapak Ibu yang sudah memiliki pertanyaan, silahkan mengisi link tanya jawab yang sudah dikirimkan di kolom chat Zoom, karena nanti akan ada sesi tanya jawab dan pastinya akan dijawab langsung nih oleh Mas Rizal. Oh iya, nanti kami juga akan mengadakan sesi kuis sebanyak 3 kali setelah selesai pemaparan materinya dari Mas Rizal. Maka dari itu, Bapak Ibu dimohon ya untuk menyimak dengan baik apa yang disampaikan oleh Mas Rizal agar berkesempatan mendapatkan hadiah menarik juga nih dari pajak. Oke, baik. Kita langsung saja pada acara inti kita, yaitu pemaparan materi SPT tahunan PPh orang pribadi, rahasia sukses, lapor pajak, dan optimalkan pengelolaan harta yang akan disampaikan oleh narasumber kita, Mas Rizal Primana.
Nah, namun sebelum kita mulai, kita sapa dulu Mas Rizalnya. Halo, Assalamualaikum Mas Rizal. Sudah Ya, siap? Gimana nih kabarnya? Waalaikumsalam. Alhamdulillah baik, Mbak Indi. Oke, sudah siap ya Mas Rizal untuk memberikan materi kita pada Ini hari ini? setiap hari ini. Oke, makin gak sabar nih. Oke, kalau begitu kepada Mas Rizal, waktu dan jaringan kami persilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, terima kasih kepada Mas Arief dan Mas Gofur selaku partner di Pajakin yang memberikan kesempatan saya untuk melakukan sebagai speaker kali ini dan Mbak Indi yang telah memberikan waktu dan jaringan ini. Untuk kali ini webinar dengan tema SPT Tahunan Orang Pribadi, Rahasia Sukses Laporan Pajak dan Optimalisasi Pengelolaan Harta. Nah, kenapa sih laporan SPTOP itu harus adanya analisa atau kita harus menganalisa dan mengoptimalisasi, iya, harus mengoptimalisasi harta tersebut. Sebentar, sepertinya ada sedikit gangguan jaringan. Nah, Ada sedikit kendala, jadi dimohon Bapak Ibu menunggu sebentar ya untuk materinya akan kita tampilkan setelah ini. oke, baik. Boleh next slide. SPT atau Surat Pemberitahuan Tahunan atas Pajak Penghasilan merupakan formulir yang digunakan wajib pajak untuk melaporkan penghitungan ataupun pembayaran PPh. Objek pajak PPh bukan objek pajak PPh dan harta dan kewajiban. Jadi pada saat pelaporan SPT tahunan ini, teman-teman akan melaporkan eh, seperti harta dan kewajiban. Seperti selain penghasilan ada harta dan ada harta dan kewajiban. Next. Oke, sorry. Oke. Oke, yang pertama ada kewajiban perpajakan. Nah, untuk yang pertama, sebagai wajib pajak, melakukan pendaftaran atau mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP. Jadi, sebelum melakukan pelaporan SPT, wajib pajak harus memiliki NPWP terlebih dahulu, baru bisa melakukan pelaporan SPT tahunan. Setelah melakukan pendaftaran, wajib pajak memiliki identitas yang memang memiliki kewajiban pelaporan setiap tahunnya. Setelah memiliki NPWP, wajib pajak ketika mendapatkan penghasilan setiap tahunnya diwajibkan untuk menghitung, lalu membayar dan melapor. Nah, untuk jenis formulir pada SPT tahunan orang pribadi itu ada tiga. Yang pertama itu 1770 SS, lalu ada 1770 S dan 1770 Polos. Di mana 1770 SS ini merupakan wajib pajak atau karyawan dengan penghasilan sangat sederhana.
dengan penghasilan di bawah 60 juta. Lalu untuk 1770S ini mempunyai penghasilan dari satu atau lebih pemberi kerja dalam negeri lainnya dan yang tidak dikenakan PPh final atau bersifat final. Jadi ini ada beberapa penghasilan. Lalu yang ketiga ada 1770 polos, di mana ini merupakan jenis formulir yang mempunyai penghasilan dari beberapa jenis, yaitu seperti dari usaha atau pekerjaan bebas yang menyelenggarakan pembukuan atau norma perhitungan penghasilan neto dari satu atau lebih pemberi kerja. Yang kedua itu yang dikenakan PPh final dan atau bersifat final seperti PP 55 yang dengan tarif 0,5% untuk pajak UMKM dan penghasilan lainnya. Oke, lalu untuk melaporkan SPT tahunan dengan form 1770 SS, diperlukan data-data seperti bukti potong 1721A1 atau A2 bagi PNS, lalu ada bukti potong PPh final, daftar harta, daftar hutang atau kewajiban, dan daftar kartu keluarga. Untuk harta hutang biasanya di form 1770 SS ini ditotalkan dalam satu kolom seperti itu. Next. Penyampaian pelaporan SPT tahunan bisa menggunakan beberapa cara. Yang pertama itu datang langsung ke KPP atau KP2KP, lalu menggunakan web www.djponline.pajak.go.id, lalu bisa menggunakan kantor pos melalui jasa ekspedisi, penyedia jasa aplikasi perpajakan. Nah, untuk kantor pos melalui jasa ekspedisi ataupun datang langsung ke KPP, ini ketika DJP online tidak dapat digunakan atau mungkin ada wajib pajak yang memang harus datang ke kantor pajak seperti itu. Oke, ini ada contoh kasus untuk pelaporan SPT. Nyonya Sinta merupakan seorang karyawati di sebuah perusahaan. Statusnya belum menikah, penghasilannya hanya diperoleh dari gaji sebagai karyawati. Nona Sinta akan menyampaikan SPT tahunan wajib pajak orang pribadi dari penghasilan yang telah diterima selama tahun 2022. Nah, untuk alur pelaporan sendiri, itu yang pertama adalah ada login ke akun DJP, lalu nanti akan memilih SPT, di mana SPT itu nanti ada tiga, ada SPT 1770 SS, ada S, dan ada yang polos. Nah, untuk S dan polos itu bisa mengisi dengan menggunakan e-form, yaitu bentukannya adalah PDF yang di-download seperti itu. Lalu tahapan yang berikutnya adalah mengisi formulir. Jadi nanti akan diisi formulir, setelah selesai baru meminta kode verifikasi, lalu kirim formulir SPT dan mendapatkan tanda terima pelaporan. Nah, langsung saja ini saya contohkan penerapan atau pelaporan SPT OP. Yang pertama adalah kita harus melakukan login ke akun pajak.go.id, memasukkan NPWP ataupun NIK, lalu password dan captcha-nya mungkin yang terbaru harus menggunakan verifikasi email. Setelah login, wajib pajak bisa memilih pilihan menu lapor pada dashboard DJP, lalu pilih atau tekan gambar dengan keterangan e-filing. Setelah itu, kita bisa melihat daftar SPT yang telah terlapor sebelum-sebelumnya. Untuk membuat laporan, tinggal diklik buat SPT untuk membuat pelaporan SPT tahunan yang baru. Setelah melakukan login dan telah masuk ke menu pelaporan dan memilih SPT, pilihannya adalah sebagai berikut. Apakah Anda menjalankan usaha atau pekerjaan bebas karena ini merupakan karyawati dan penghasilannya di bawah 60 juta, maka pilih tidak. Pilih tidak jika seorang pegawai atau karyawan. Lalu, apakah Anda seorang suami atau istri yang menjalankan kewajiban perpajakan terpisah, MT, atau pisah harta?
Pilih tidak jika menjalankan kewajiban bergabung antara suami dan istri. Lalu, apakah penghasilan bruto yang Anda peroleh selama 1 tahun kurang dari 60 juta? Maka pilih iya, karena Nona Sinta tadi merupakan karyawati yang berpenghasilan di bawah 60 juta. Setelah itu, klik SPT 1770S. Alur selanjutnya adalah mengisi formulir. Isi atau pilih data, status SPT adalah normal, lalu pilih selanjutnya. Mungkin nanti PPT-nya bisa dikirimkan ya, biar teman-teman juga bisa melihat langsung prosesnya seperti apa. Setelah memilih selanjutnya, masuk data sesuai dengan formulir 1721A1 atau 1721A2 yang diberikan oleh bendahara. Jadi pada tampilan ini disesuaikan dengan kondisi bukti potong yang telah diberikan oleh perusahaan pajak tenders. Masukkan penghasilan bruto dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan dan penghasilan neto dalam negeri ini sebesar sekian. Sesuaikan dengan A1-nya. Lalu ada pengurangnya. Terus terdapat penghasilan tidak kena pajak sesuai yang tadi dideskripsikan bahwa Nyonya Sinta merupakan TK 0 dan pilih selanjutnya. Lalu isi bagian B, penghasilan yang dikenakan PPh final yang dikecualikan dari objek pajak. Masukkan data jika terdapat penghasilan yang dikenakan PPh final dan yang dikecualikan oleh objek pajak. Nah, ini PPh final biasanya berkaitan dengan sewa atau mungkin bunga bank, deposito, dan lainnya. Apabila tidak ada, bisa pilih berikutnya. Seperti yang saya sampaikan di awal, bahwasannya menggunakan form 1770 SS ini memang sangat sederhana, sampai-sampai pada menu harta dan kewajiban itu hanya totalan saja, tidak ada detailnya. Masukkan jumlah keseluruhan harta dan kewajiban pada akhir tahun pajak 31 Desember. Jadi, harta yang dimasukkan ataupun hutang yang dimasukkan adalah posisi per 31 Desember 2024. Akan dimasukkan di kolom 11 untuk harta dan kolom 12 untuk kewajiban atau hutang. Selanjutnya, isi bagian D, pernyataan, beri tanda centang pada bagian setuju untuk melanjutkan pengisian SPT tahunan. Untuk alur selanjutnya adalah minta kode verifikasi. Verifikasi ini bisa dilakukan menggunakan email ataupun nomor SMS sesuai dengan nomor yang tercantum pada profil DJP online. Tinggal dipilih, nanti pilih OK untuk verifikasinya. Setelah melakukan verifikasi akan muncul pada email ataupun SMS kode verifikasinya. Untuk alur selanjutnya setelah mendapatkan kode verifikasi adalah kirim formulir. Nah, kode verifikasi yang telah didapatkan di email bisa dimasukkan ke row masukkan kode verifikasi lalu pilih kirim untuk submit SPT dengan form 1770 SS. Lalu ada respon, ini informasinya adalah puas atau tidak, tinggal dipilih. Setelah itu tanda terima. Alur terakhir adalah tanda terima akan dikirimkan melalui email. Cek email yang telah terdaftar pada DJP online untuk melihat tanda terima elektronik. Sampai dengan tahapan ini, wajib pajak dengan form 1770 SS sudah melaporkan kewajiban perpajakan tahun 2024, misal 2024. Memang terbilang lumayan sederhana karena harta ataupun kewajibannya di total. Mungkin saya akan menjelaskan terkait analisa harta pada akhir sesi. Untuk selanjutnya adalah tata cara penginputan pada form yang sedikit lebih mungkin lebih sulit, yaitu di form 1770S. Nah, untuk form 1770S ini itu adalah karyawati dengan gaji di atas 60 juta dalam 1 tahun atau memiliki beberapa penghasilan. Nah, dokumen yang perlu disiapkan untuk mengisi SPT tahunan 1770 itu sendiri
Sama dengan yang sebelumnya ada bukti potong 1721A1 atau A2 bagi PNS. Lalu ada bukti potong PPh final apabila ada daftar harta, daftar utang atau kewajiban, lalu ada daftar eh, keluarga. Untuk harta ataupun hutang, pada form ini akan diisikan detail sesuai dengan hartanya. Tidak gelondongan secara total diinput pada form pajaknya. Contoh kasusnya sama, ini Nyonya Sinta merupakan seorang karyawati di sebuah perusahaan. Status belum menikah, penghasilan hanya diperoleh dari gaji sebagai karyawati. Nyonya Sinta akan menyampaikan SPT tahunan wajib pajak orang pribadi dari penghasilan yang telah diterima. Alurnya sama seperti tadi, tidak ada perbedaan. Untuk akses juga sama, masih menggunakan e-filing, lalu pilih buat. Nah, untuk pilihan ini akan sedikit berbeda dengan sebelumnya. Untuk pertanyaan pertama, apakah Anda menjalankan usaha atau pekerjaan bebas? Pilih tidak, karena informasi sebelumnya adalah karyawati. Apakah Anda seorang suami atau istri yang menjalankan kewajiban perpajakan terpisah, MT atau pisah harta? Tidak. Apakah penghasilan bruto yang Anda peroleh selama setahun kurang dari 60 juta? Tidak. Pilih tidak, eh, karena penghasilan Nyonya Sinta ini lebih dari 60 juta. Untuk mempersingkat laporan, pilih dalam bentuk formulir. Anda dapat menggunakan formulir 1770S, pilih form yang akan digunakan. Nah, untuk pilihan ini, untuk mempermudah, pajak kalender bisa memilih dengan bentuk formulir. Setelah itu, bisa mengisi formulirnya seperti tadi, form 1770SS. Ini juga sama, dipilih normal, lalu pilih selanjutnya. Nah, untuk dashboard awal ini akan muncul tampilan seperti ini, sumber penghasilan atau jenis penghasilannya. Jadi nanti akan tekan tambah jika memperoleh penghasilan yang dikenakan PPh final atau bersifat final. Apabila tidak ada, ini bisa langsung selanjutnya. Lanjut ke lampiran harta. Nah, pada lampiran harta ini akan ada detail seperti kode harta, nama harta, tahun perolehan, harga perolehan, dan keterangan harta. Semua harta yang diperoleh ini diinput pada form ini satu-satu. Apabila sudah menginput keseluruhan harta wajib pajak, bisa pindah atau lanjut ke daftar hutang. Untuk daftar hutang ini juga diinput satu-satu, disesuaikan kode utang, nama pemberi pinjaman, alamat pemberi pinjaman, tahun pinjaman, dan jumlah pinjaman. Setelah daftar harta dan hutang, wajib pajak akan pindah ke daftar tanggungan. Nah, tanggungan yang diisi disesuaikan kondisi teman-teman. Apabila statusnya seperti Nyonya Sinta yang merupakan TK0, maka tidak menanggung siapapun dan tidak diperkenankan melampirkan atau menginput tanggungan pada SPT OP. Tapi apabila ada, maka wajib pajak mengisi satu-satu, baik itu nama, NIK, hubungan keluarga, pekerjaan. Lalu setelah selesai baru pilih selanjutnya. Setelah mengisi daftar keluarga, ini akan mengisi penghasilan neto dalam negeri lainnya, tidak termasuk penghasilan dikenakan PPh final atau bersifat final. Setelah sudah mengisi, lalu akan melanjutkan pengisian SPT tahunan, pilih lanjut. Apabila ada penghasilan yang bukan merupakan objek pajak, misal dividen, ini bisa diisi. Apabila tidak ada, itu langsung pilih lanjut.
Setelah itu, ini pada lampiran 1 ada informasi tuliskan daftar pemotongan atau pemungutan PPh oleh pihak lain dan PPh yang ditanggung pemerintah. Untuk menuliskan bukti potong yang diperoleh, tekan tambah. Nah, untuk Nyonya Sinta, berhubung Nyonya Sinta merupakan karyawati, harus diinput pada bagian ini. Nah, informasi yang diinput adalah jenis pajaknya itu apa, NPWP pemotong. Ini adalah form 1721A1 yang diterima oleh Nyonya Sinta. Nama pemotong atau pemungut pajak, lalu ada nomor bukti potong, tanggal dan jumlah PPh yang telah dipungut. Dimasukkan jumlah PPh-nya. Setelah selesai, wajib pajak akan memilih status perkawinan. Berhubung Nyonya Sinta tidak kawin, pilih tidak kawin lalu pilih lanjut. Setelah itu akan tampil informasi penghasilan neto dalam 1 tahun sesuai dengan bukti potong 1721A1. Pastikan angkanya match dengan bukti potong. Apabila sudah sesuai, pilih lanjut dan pilih kembali atau pastikan penghasilan tidak kena pajak sudah sesuai. Setelah itu, aplikasi atau web DJP akan menghitung kembali pajaknya. Apabila hanya terdapat 1 bukti potong, maka tidak akan timbul kurang bayar, terkecuali terdapat kesalahan pembuatan bukti potong oleh perusahaan teman-teman. Berhubung untuk case Nyonya Sinta, ini antara yang dipotong dengan yang dihitung oleh DJP, ini sudah sesuai. Kredit pajaknya juga sudah sesuai, perhitungan PPh yang dipotong atau dipungut berdasarkan lampiran bukti potong. Pilih lanjut ke E. Nah, untuk statusnya, karena antara bukti potong dan perhitungan DJP online ini sesuai, maka statusnya adalah nihil atau nol. Selanjutnya adalah pilih tekan lanjut ke E untuk melanjutkan pengisian SPT tahunan. Tekan lanjut pernyataan untuk melanjutkan pengisian SPT tahunan. Lalu alur atau tahapan selanjutnya adalah meminta kode verifikasi. Pilih setuju, lalu klik selanjutnya. Setelah itu verifikasi dapat dikirimkan ke email ataupun ke SMS. Pilih OK, lalu verifikasi akan dikirimkan. Tahapan atau alur selanjutnya adalah kirim formulir SPT. Untuk formulir SPT, sebelum dikirimkan, pastikan kode verifikasi sudah benar dan diinputkan. Setelah itu, pilih kirim SPT. Lalu ada info atau respon terhadap layanan DJP. Ini tinggal dipilih puas atau tidak puas. Setelah itu, alur selanjutnya adalah tanda terima dikirim ke email yang terdaftar di profil DJP. Jadi untuk Nyonya Sinta dengan kondisi karyawati penghasilan di atas 60 juta pada tahun tersebut, Nyonya Sinta sudah melaporkan kewajiban perpajakannya. Untuk case selanjutnya mungkin saya akan sedikit menjelaskan SPT tahunan wajib pajak orang pribadi dengan form 1770. Sama untuk formulir awalnya kita juga harus mengunduh pada aplikasi DJP online. Ini juga bisa melakukan pelaporan atau biasanya KPP itu akan membuka apa ya semacam help desk setiap tahunnya ketika ada pelaporan SPTOP. Ini bisa dilakukan di KPP atau mungkin mobil pajak keliling atau pojok pajak. Dokumen yang dibutuhkan untuk mengisi SPT tahunan dengan form 1770 polos itu ada beberapa. Yang pertama itu bukti potong PPh jika ada, lalu ada kartu keluarga, daftar harta, daftar hutang, catatan omset per bulan, dan bukti penyetoran PPh final. Jadi untuk 1770 polos ini biasanya digunakan oleh oleh orang pribadi yang menjalankan usaha UMKM dengan tarif pajak sesuai dengan PP 55 tahun 2022
dengan tarif 0,5% per bulan dikalikan omset per bulan. Jadi ini perlu informasi atau catatan omset per bulan dan bukti penyetoran PPh finalnya. Untuk tata cara pengisian SPT tahunan 1770, wajib pajak orang pribadi, penghasilan bruto tertentu. Ya, oke. Untuk di sini saya akan mencontohkan pengisian terkait penghasilan bruto tertentu. Untuk form dapat di-download di DJP online sesuai dengan yang tadi di 1770 SS ataupun 1770S, sama nanti tinggal diganti saja pilihannya. Memilih pekerja bebas atau memiliki usaha, nanti akan langsung muncul atau mengunduh PDF. Untuk form yang harus diisi pertama itu adalah form lampiran 4. Biasanya mengisi SPT itu dari apa, lembar paling belakang. Ini informasi yang harus dipilih adalah isi tahun pajak, periode pajak, dan metode perhitungan. Setelah itu kita mengisi aset yang diperoleh atau yang memang sudah terlaporkan di tahun-tahun sebelumnya. Untuk tabungan mungkin diisi semua juga. Untuk asetnya sendiri itu bisa berupa kas, bank, terus sepeda motor ataupun aset tetap seperti rumah, tanah, dan lainnya. Setelah mengisi aset, baik itu kode harta, nama harta, tahun perolehan, harga perolehan, dan keterangan, pajakainos juga harus mengisi kewajiban atau utang pada akhir tahun. Nah, ini diisikan juga kode utangnya, lalu nama pemberi pinjamannya itu kepada siapa. Untuk contoh case ini ada Adira, Bank Mandiri, Citibank. Alamatnya ada di Jakarta, Jakarta dan Penajam. Untuk tahun perolehannya juga disampaikan juga. Jumlahnya juga disampaikan. Jadi untuk kewajiban ataupun harta, saya ingatkan kembali, ini adalah posisi per 31 Desember akhir tahun. Jadi apabila hutang diperoleh di 2017, seharusnya nilai saldo akhir hutang di tahun 2024 itu akan semakin menyusut. Dikurangkan dengan yang sudah diangsur, seperti itu. Lalu di form 1770 polos ini di lampiran 4 juga ada daftar susunan anggota keluarga, bisa diisikan terkait nama anggota keluarganya. Ini ada informasi nama, nih, hubungan, dan pekerjaan. Setelah itu pindah ke lampiran 3. Lampiran 3 ini ada seperti tadi diisikan juga tahun pajak, periode pajak, dan metode perhitungannya. Menggunakan pencatatan. Lalu ada lampiran 3, penghasilan yang dikenakan pajak final atau bersifat final. Nah, untuk pajak final sendiri, ini biasanya ada bunga deposito, tabungan, lalu ada pajak sehubungan dengan sewa, dan lainnya. Atau mungkin pajak final lainnya. Apabila ada, tinggal diisikan saja jumlah DPP-nya berapa dan PPh terutangnya berapa. Apabila tidak, bisa ke next. Nah, sorry. Oke, untuk selanjutnya adalah mengisikan PPh final terkait dengan omset. Jadi di kolom 18 nanti bisa diklik akan muncul daftar yang harus diisikan. Jadi berapa omset per bulan dan pajak yang telah dipotong. Nanti tinggal diisikan saja per bulannya berapa omset dan pajak yang telah dilakukan penyetoran. Setelah itu akan muncul di row 18 penghasilan lain yang dikenakan pajak final dan atau bersifat final. Yang akan muncul adalah nilai DPP dan PPh yang telah disetorkan. Untuk selanjutnya ada penghasilan yang tidak termasuk objek pajak. Nah, untuk penghasilan yang tidak bersifat objek pajak, mungkin pajak kaides menerima warisan dari orang tuanya. Ini juga bisa disampaikan pada kolom ini, nanti disampaikan saja apabila ada, tapi apabila tidak ada, bisa ke next selanjutnya. Next.
Apabila pelaporan dengan istri itu digabung, maka akan mengisi pada row ini, penghasilan neto istri yang dikenakan pajak secara terpisah. Setelah itu lampiran 1772 ini juga sama diisi tahun pajak, periode pajak, tapi apabila ini dilakukan download dari DJP harusnya sudah tidak perlu diisikan kembali. Lalu ada lampiran 2, daftar pemotongan pemungutan PPh. Nah, nanti pada daftar ini akan diisikan apabila ada pemotongan pajak, yaitu nama pemotong atau pemungutnya, NPWP, bukti potong, berupa nomor, tanggal, dan jenis pajak, PPh pasal itu 21 atau 22, 23, 24, ataupun 25. Jumlah yang dipotong atau dipungut nanti juga dicantumkan juga di lampiran ini apabila ada. Untuk selanjutnya, pada lampiran 1, bagian B, penghasilan neto dalam negeri dari usaha atau pekerjaan bebas bagi wajib pajak yang menggunakan norma perhitungan penghasilan neto. Nah, apabila pajak Kenders menggunakan norma, maka dapat peredaran usaha dapat diinput pada bagian B lampiran 1. Akan tetapi menggunakan norma ini harus mengajukan terlebih dahulu. Jadi tidak bisa langsung menggunakan norma lalu mengakui penghasilan neto setelah dikurangkan dengan norma tersebut. Batasan untuk pengajuan norma itu adalah 3 bulan setelah masa pajak berjalan, seperti itu. Lalu pada bagian C ada penghasilan neto dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan, tidak termasuk penghasilan yang dikenakan PPh bersifat final. Nah, apabila pajak Kenders bekerja, maka penghasilan netonya akan disampaikan pada bagian C form ini, yaitu penghasilan bruto, pengurangnya berupa biaya jabatan ataupun potongan asuransi, lalu akan terdapat penghasilan neto. Pada bagian C ini nantinya juga akan sama, ini akan ketarik ke bagian induk pada SPT OP. Selanjutnya pada lampiran 1771 bagian D, penghasilan neto dalam negeri lainnya tidak termasuk penghasilan yang dikenakan PPh final. Ini ada bunga, royalti, sewa, penghargaan dan hadiah, dan lain-lain apabila ada. Setelah itu, ini sama, diisikan tahunnya. Lalu pada lampiran 1770 I, penghasilan neto dalam negeri dari usaha dan atau pekerjaan bebas bagi wajib pajak yang menggunakan pembukuan. Ini karena kita memilihnya pencatatan, jadi bisa di-skip. Setelah itu pindah ke formulir induk. Diingat kembali kita harus memilih pencatatan, dipastikan kembali pilihannya adalah pencatatan. Lalu statusnya itu dipastikan KK, HB, PH, ataupun MT. Lalu isi NPWP, pastikan isian NPWP dan nama itu sudah sesuai. Karena ini adalah contohnya Tuan Raka, ini statusnya adalah kakak. Setelah itu informasinya Tuan Raka adalah kawin dengan satu tanggungan sehingga PTKP-nya sebesar 63 juta. Untuk posisi SPT tahunan Tuan Raka di sini karena Tuan Raka tidak menerima penghasilan dari perusahaan manapun karena Tuan Raka merupakan pekerjaan bebas ataupun pengusaha dengan memanfaatkan tarif UMKM 0,5% sesuai dengan PP 55 tahun 2022, maka status pada SPT Tuan Raka ini adalah nihil karena sudah dibayarkan sudah dibayarkan pada saat setiap bulannya. Jadi pada setiap bulan berikutnya, apabila saya contohkan omset Januari dihitung, lalu akan dibayarkan maksimal di tanggal 15 Februari seperti itu. Jadi penyetorannya sudah ada, tinggal dilampirkan bukti penyetorannya dan dilakukan pelaporan seperti itu. Lalu ini dokumen lampirannya itu adalah rekapitulasi omset tahunan dan bukti penyetoran PPh final. Nah,
Setelah itu Tuan Raka sudah menyampaikan SPT PPHOP dengan tadi catatan kode verifikasi disampaikan dengan email. Setelah itu lakukan submit dan kewajiban perpajakan Tuan Raka sudah dilakukan seperti itu. Ada beberapa untuk selanjutnya ini adalah ketentuan terkait SPT. Jadi SPT tahunan dianggap tidak disampaikan apabila SPT tidak ditandatangani, lalu SPT tidak sepenuhnya dilampirkan keterangan atau dokumen yang dipersyaratkan. Yang ketiga, SPT yang menyatakan lebih bayar disampaikan setelah 3 tahun. Lalu yang keempat, SPT disampaikan setelah dilakukan pemeriksaan, melakukan pemeriksaan bukti permulaan secara terbuka atau menerbitkan surat ketetapan pajak. Jadi pajak enders harap melampirkan atau menandatangani SPT yang harus yang jadi apa yang menjadi ketentuan ya seharusnya ditaati. Seperti SPT harus ditandatangan ya dilampirkan SPT yang ditandatangan. Terus ada rekap omset yang harus ditandatangan atau mungkin bukti bayar atas PP 55 ya itu juga harus dilampirkan seperti itu. Daripada SPT-nya tidak SPT tahunnya dianggap tidak disampaikan seperti itu. Selanjutnya, mungkin saya akan masuk ke inti pembahasan, yaitu analisa harta. Analisa harta ini saya menggunakan metode pemeriksaan tidak langsung sesuai dengan SE 65 PJ 2013. Metode tidak langsung merupakan teknik pemeriksaan dan prosedur pemeriksaan untuk menguji kebenaran pos-pos diperiksa yang dilakukan secara tidak langsung melalui suatu pendekatan penghitungan tertentu. Nah, untuk metode tidak langsung yang digunakan oleh pemeriksa pajak terdiri atas pendekatan yang pertama itu adalah transaksi tunai dan bank, lalu ada sumber dan penggunaan dana, yang ketiga itu ada penghitungan rasio, yang keempat itu ada satuan dan atau volume, lalu yang kelima ada penghitungan biaya hidup, dan yang keenam pertambahan kekayaan bersih atau net worth, di mana ini yang akan kami bahas. Kenapa wajib pajak harus melakukan analisa harta sebelum melakukan pelaporan SPT? Jadi konsepnya adalah seperti ini. Kekayaan bersih akhir tahun posisi plus, kekayaan bersih awal tahun posisi minus, ada kenaikan ataupun pengurangan, lalu biaya hidup, setelah itu ada penghasilan bukan objek atau PPh final yang akan mengurangi biaya ataupun kenaikan lain-lain. Akan timbul penghasilan bruto. Dari teknis tadi atau aturan tadi, kami coba membantu ataupun memahami dan menggunakan cara yang kami akan presentasikan, yaitu analisa harta. Dari aturan tadi dapat kita pahami bahwa sebenarnya wajib pajak ketika melakukan penambahan harta, apabila tidak ada penghasilan yang bisa mengcover, itu sangat mudah dilacak oleh kantor pajak. Sehingga kami coba akan menampilkan case ini. Untuk contoh case-nya adalah analisa harta ini diketahui harta Tuan A sebelumnya ini seperti ini. Pendapatan Tuan A di tahun 2024 itu ada sebesar 240, di mana diperoleh dari PT A dan PT B. Untuk asetnya itu sendiri, di tahun sebelumnya total aset adalah sebesar 673. Lalu ada tambahan aset di tahun 2024 sebesar 475. Sehingga total aset per 31 Desember itu sebesar 1 M 148 juta. Tuan A selain memiliki penambahan harta, Tuan A juga memiliki kewajiban berupa hutang kepada Bank A, Bank C dan Bank B dan Bank C. Sesuai dengan informasi ini, untuk Bank C ini tidak ada ya, masih kosong. Jadi hutangnya ada di Bank A dan Bank B. Untuk kondisi saldo hutang per 31 Desember 2003, ini di state sebesar 200 juta untuk Bank A dan 150 juta untuk Bank B. Akan tetapi, ada angsuran yang telah dibayarkan
sebesar 73 juta dan 55 juta, sehingga saldo hutang menjadi 126 dan 6 juta. Sorry, ini sepertinya ada kesalahannya. Sisa 95 juta. Untuk selanjutnya, kita bisa tampilkan analisa hartanya Tuan A dengan NPWP 00 Jakarta. Analisa harta ini sehingga analisa dari harta kekayaan Tuan A dapat diperhitungkan sebagai berikut. Berdasar untuk awal kita akan masukkan penghasilan PTA dan PTB sebagai income yang akan mengcover penambahan harta ataupun pembayaran hutang dan biaya hidup. Selanjutnya, penghasilan diperoleh sebesar 240 dan penghasilan dari PTB itu 290. Oke, betul. Lalu untuk penambahan harta sesuai yang sudah diketahui tadi, penambahan harta ada berupa tabungan, lalu ada saham dan perhiasan sebesar masing-masing 25 juta, 300 juta, dan 150 juta. Untuk total penambahan harta itu adalah sebesar 475 juta. Setelah itu berdasarkan biaya hidup yang telah dikeluarkan Tuan A dalam 1 tahun di 2024, mungkin ini perkiraan ya Bapak Ibu. Soalnya mungkin Tuan A ini bisa jadi case-nya ini sudah lupa. Jadi menggunakan perkiraan biaya hidup selama 1 tahun sebesar 87 juta. Setelah itu pembayaran hutang yang sudah dilakukan oleh Tuan A itu sebesar 128 juta, 73 dan 128 tadi. Sehingga secara kontrol ketika dilakukan total penghasilan dikurangkan dengan penambahan harta atau aset dan total biaya hidup dan pembayaran hutang, ini terdapat selisih sebesar 160 juta, di mana ini biasanya akan dianggap sebagai tambahan penghasilan oleh kantor pajak ataupun pemeriksa. Jadi hal seperti ini yang perlu di notes oleh pajak kinders. Kenapa bisa terkadang muncul SP2DK terkait SPTOP, biasanya karena wajib pajak tidak melakukan analisa harta, berapa penghasilan di tahun tersebut dan perolehan hartanya. Baik, berdasarkan analisa harta tersebut masih terdapat selisih antara penghasilan dengan penambahan aset, biaya hidup, dan pelunasan hutang. Baik, setelah dikonfirmasi kepada Tuan A dan peninjauan kembali, ternyata terdapat hutang yang belum dimasukkan ke analisa harta. Utang terhadap Tuan Y yang belum terhitung pada analisa harta. Dengan demikian, analisa harta yang dilakukan menjadi wajar. Jadi, setelah tadi, posisi kontrolnya ini ada selisih karena penghasilan di tahun 2024, sorry, di 2024 ini tidak dapat mengcover perolehan harta ataupun penambahan hutang dan biaya hidup, maka kita wajib cross-check ulang apakah ada pendapatan, atau ada penambahan hutang, atau ada warisan, atau bahkan ada pencairan uang, ada pencairan berupa penjualan aset sebelumnya. Berdasarkan informasi di sini, ini tidak ada penjualan aset, ada uang tunai ataupun perhiasan, tapi saldo per 2024 juga tetap, jadi ini tidak ada uang yang cair dari aset sebelumnya. Setelah diketahui bahwasannya selisih tadi dikarenakan adanya hutang kepada Tuan Y yang belum dimasukkan, maka akan menjadi wajar dan akan nilai hutang adalah sebesar 180 juta. Sementara kondisi tadi adalah selisihnya 160 juta. Nah, karena terdapat selisih sebesar 19 juta, ini akan biasanya dimasukkan kepada uang tunai gitu. Jadi kondisinya akan wajar karena pendapatan plus penambahan hutang dikurangkan dengan penambahan aset, dikurangkan biaya hidup, dikurangkan dengan pembayaran hutang sama dengan nol. Dengan itu, maka penilaian
analisa harta yang dilakukan menjadi nilai wajar. Baik, terkait penilaian analisa harta ataupun terkait pengisian form apabila pajak kender masih mungkin kurang jelas, nantinya bisa dikonsultasikan menggunakan aplikasi Pajakin. Insya Allah tim Pajakin akan membantu pajak kinders apabila memang membutuhkan bantuan terkait pelaporan SPT OP ataupun diperlukan untuk melakukan analisa harta karena memang tidak tercovernya atau mungkin terdapat selisih-selisih yang memang harus didiskusikan dengan tim pajak seperti itu. Untuk materi yang saya sampaikan cukup sekian, terima kasih dan saya kembalikan ke Mbak Indi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Mas Rizal atas pemaparan materinya. Keren banget dan very insightful. Berkat materi yang disampaikan Mas Rizal tadi, pengetahuan kita jadi makin bertambah ya tentang materi hari ini. Terima kasih banyak Mas Rizal. Oke, baik. Bapak Ibu, sekarang kita langsung aja masuk ke sesi kuis ya. Nah, bagi Bapak Ibu yang ingin mengikuti kuis, izinkan saya menjelaskan terlebih dahulu nih terkait rules-nya. Jadi, ketika saya selesai menghitung mundur 3, 2, 1, Bapak Ibu dipersilakan mengaktifkan fitur raise hand-nya. Lalu nanti tim kami akan memilih peserta tercepat untuk nantinya peserta tersebut dipersilakan untuk menjawab pertanyaan yang kami tampilkan nanti. Ada 3 pertanyaan untuk sesi kuisnya. Jadi yuk bisa diikutin. Kemudian untuk yang sudah mengaktifkan fitur raise hand sebelum saya menghitung mundur, maka akan didiskualifikasi ya. Jadi mohon fokus. Oke, oke kita start di pertanyaan pertama. Siap-siap ya. Turunin dulu raise hand-nya. 3, 2, 1. Oke, sambil tim kami akan mencari dulu nih yang tadi paling pertama raise hand. Oke, sudah ketemu kandidatnya. Boleh untuk Bapak Parianto, ada Bapak Parianto. Boleh menjawab pertanyaannya. Next. Oke, Halo, iya siap. Oke. Ini untuk pertanyaannya, Bapak Parianto ya. Batas ya, waktu pelaporan SPT tahunan orang pribadi adalah tanggal A 31 Januari, B 28 Februari, C 31 Maret, atau D 30 April. Silakan menjawab. stay 31 Maret, stay Bu, 31 Maret Bu. Halo, Oke, baik terima kasih atas jawabannya. Dan jawabannya benar. Selamat, Bapak Prianto berkesempatan memenangkan kuis pertama. makasih Bu. Nah, untuk syarat klaim hadiahnya itu, Bapak Prianto bisa follow-follow dulu Instagram Pajakin, lalu kirim DM ke kita. Jangan lupa juga untuk bikin Instastory ya mengenai webinar kita pada hari ini dan tag-tag ke akun Pajakin. Terima kasih, Bapak Prianto. Selamat. Oke, kita mau langsung lanjut aja ke pertanyaan kedua. Siap-siap ya, tolong yang raise hand diturunin dulu sebelum dihitung mundur. Setelah hitung mundur baru baru di raise hand ya. Oke, tanya terus. Next. Oke, kita quiz pertanyaan keduanya dalam hitungan 3, 2, 1. Oke, sebentar kita pilih dulu yang tercepat. Untuk pertanyaan kedua, yang tercepat tadi ada Ibu Risnawati Pratiwi. Ada Ibu Risnawati Pratiwi. Boleh bersiap untuk menjawab pertanyaan kedua. Ada Ibu Risnawati. Ada Mbak.
Oke, Mbak. boleh lanjut ke pertanyaan kedua. Pertanyaannya adalah, wajib pajak dengan penghasilan di bawah 60 juta menggunakan form A 1770 SS, B 1770S, atau C 1770, atau D semua benar. Boleh dijawab Ibu Risnawati. B, Mbak. Oke, terima kasih atas jawabannya, tapi mohon maaf jawabannya salah nih Ibu Risnawati, kurang tepat. Karena kurang tepat jawabannya, kami akan mencari kandidat berikutnya. Boleh diturunkan dulu raise hand-nya, lalu saya akan hitung 3, 2, 1 ya. Turunin dulu raise hand-nya teman-teman, Bapak Ibu. 3, 2, 1. Oke, peserta tercepatnya adalah Bapak Andi. Bapak Andi ada, Bapak Andi. Boleh di open mic-nya. Ada Bu, ada. Oke, baik. Dipersilakan Bapak Andi untuk menjawab. Apa jawabannya? Jawabannya A. Jawabannya yang A. Oke, terima kasih atas jawabannya Bapak Andi. Selamat karena jawabannya tepat. Dan Bapak berkesempatan nih untuk menangkan kuisnya ya. Ya Bu, makasih Seperti Bu. biasa untuk Terima kasih. syarat apa penukaran hadiahnya boleh follow dulu pajakin di Instagram. Nggak di-share itu. Sudah saya follow, Bu. Iya, oke. Dan juga jangan lupa dibuatkan Instastory-nya dan DM ke kami ya. Terima kasih. Sama-sama. Oke, bersiap-siap untuk pertanyaan ketiga alias yang terakhir. Boleh diturunkan dulu raise hand-nya. Setelah saya hitung mundur baru ya. Bisa dipilihkan. Akan dipilihkan. Oke, soal ketiga. 3, 2, 1. Baik, sebentar. Untuk kandidatnya yang tercepat adalah Ibu Rina CBN. Ibu Rina CBN ada? Boleh silahkan diaktifkan mic-nya. Ya, ada, Mbak. Oke, baik. Kita bersiap pertanyaan berikutnya nih untuk Ibu Rina CBN. Pertanyaannya adalah, dokumen apa yang wajib disiapkan sebelum mengisi aspek tahunan OP bagi karyawan dengan penghasilan tetap? A. NPWP dan KTP. B. Bukti potong pajak 1721A1 atau 1721A2. C. Rekening koran pribadi atau D. Surat keterangan penghasilan dari RT. Apa jawabannya, Ibu? B, Mbak, bukti potong pajak. Kayaknya sih. Oke, selamat karena jawabannya tepat. Terima kasih atas jawabannya, Ibu Rina. Dan jangan lupa untuk syarat klaim hadiahnya, follow Pajakin, DM kami, dan juga buat story dan tag-tag ke Pajakin. Selamat kepada para pemenang kuis. Tadi ada Bapak Parianto, ada Bapak Andi, dan juga Ibu Rina CBN. Selamat ya. Selanjutnya kita langsung aja mungkin ke sesi tanya jawab ya. Yang dimana sesi ini akan dijawab langsung oleh Mas Rizal selaku narasumber kita pada hari ini. Saya akan bacakan ya pertanyaan yang ada di link tanya jawabnya. Mas Rizal, apakah sudah ready Mas Rizal? Oke, sudah siap Mbak Indi. Oke. Kita mungkin ke pertanyaan pertama nih. Pertama itu ada dari Ibu Ananda Nesya Devina Maharani. Pertanyaannya ini adalah, saya ingin menanyakan apabila kita tidak berpenghasilan tetap, wajib untuk melaporkan wajib pajak tersebut karena kebetulan saya afiliasi Shopee yang mengharuskan mencantumkan NPWP
tapi penghasilannya tidak selalu menentu dan kurang dari 1 juta. Dan pertanyaan selanjutnya, umumnya untuk melaporkan pajak itu bagaimana dan kemana dan berapa jumlah yang seharusnya bisa dilaporkan. Terima kasih. Kepada Mas Rizal dipersilakan menjawab pertanyaan pertama ya. Baik untuk Ananda Nesya ya. Izin saya jawab terkait pertanyaan yang tadi, apakah tetap dilapor atau tidak? Ini tetap harus dilaporkan SPT tahunannya, namun dalam hal status bukan sebagai karyawan perusahaan yang dimaksud dan penghasilan tidak menentu, maka dianggap sebagai pekerja bebas dan pemotongan pajaknya menggunakan norma. Kemudian, pada akhir tahun, pajak melaporkan SPT dengan menggunakan Form 1770. Perlu dicatat untuk pelaporan SPT tahunan 2024 masih melalui laman DJP online. Dengan menu yang tadi saya tampilkan, itu ada di e-filing ataupun e-form. Biasanya NPWP yang diminta oleh afiliator untuk keperluan pemotongan pajak penghasilan. Jadi penghasilan akan dipotong setiap penghasilan diberikan. Jadi biasanya ada pajak yang dipotong oleh afiliator. Jadi saudara eh, Nesya ini tetap harus melaporkan SPT-nya sehingga pada SPT tahunannya akan tampil berapa kurang atau lebih bayar yang apa perlu dilakukan pelaporannya. Karena ini memang penghasilannya di bawah apa penghasilannya 1 juta per bulan dan ini terbilangnya afiliator ini menggunakan form 1770 polos. Nanti diisi saja sesuai tadi yang sudah saya sampaikan seperti itu. Iya, itu pertanyaannya, itu atas jawabannya untuk Ibu Ananda Nesya. Semoga sudah terjawab ya untuk pertanyaannya. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya aja ya Mas Rizal ya. Ini ada dari Bapak Syamsul Effendi SE. Pertanyaannya adalah, apakah ada sanksinya jika SPT tahunan PPHOP tidak dilapor? Dipersilakan untuk dijawab Mas Rizal. Baik, terdapat sanksi atau tidak? Ya, terdapat sanksi apabila tidak melakukan pelaporan sesuai dengan due date yang memang sudah ditentukan, Bapak. Jadi untuk due date-nya sendiri itu adalah per 31 Maret apa di tahun berikutnya. Jadi ketika pelaporannya ini terlambat, misalkan Bapak atau Bapak itu laporkan di bulan Juni, ya itu akan terdapat sanksi keterlambatan sebesar 100.000 untuk keterlambatan lapor. Dan mungkin akan ada keterlambatan sanksi ataupun denda apabila terdapat kurang bayar yang harus dibayarkan, di mana seharusnya terakhir pembayaran itu ada di 31 Maret juga. Jadi nanti akan timbul dua ketika statusnya kurang bayar, tapi ketika statusnya nihil sebagai pegawai saja dan tidak melaporkan atau telat melaporkan, sanksinya hanya satu, yaitu sanksi telat lapor sebesar 100.000. Tapi ketika statusnya kurang bayar, maka terdapat dua sanksi. Yang pertama sanksi denda, yang kedua denda lapor, lalu ada sanksi denda telat bayar. Nah, untuk yang kedua ini tarifnya adalah kurang lebih 1% sesuai dengan kurs KMK gitu. Dari 1% yang dibayarkan. Tapi selama statusnya nihil, dendanya hanya 100.000 seperti itu. Oke, demikian atas jawabannya Bapak Syamsul Effendi. Semoga sudah menjawab ya. Mungkin kita lanjut lagi nih ke pertanyaan berikutnya dari Ibu Neni Nuryanti. Pertanyaannya adalah, apakah laporan pajak menggunakan laman DJP atau Cortex? Dipersilakan Mas Rizal untuk menjawab. Oke, baik. Betul sekali. Ini lagi happening ya terkait Cortex. Jadi untuk pelaporan SPTOP itu sendiri ataupun SPT Badan itu masih menggunakan laman lama yaitu DJP Online. Jadi pajak trader tetap bisa memanfaatkan fasilitas pelaporan di DJP Online sesuai dengan apa alurnya. Tadi bisa dipilih menggunakan form seperti apa, tinggal disesuaikan dengan bukti potong ataupun penghasilannya seperti itu. Jadi laman tetap di DJP online seperti itu. Baik, demikian Ibu Neni Nuryanti ya atas jawabannya. Semoga sudah masuk ya. Kemudian ada pertanyaan berikutnya dari Bapak Irham Rahmatillah.
Izin bertanya Kak, untuk laporan SPT tahunan OP, jika tidak dilaporkan dengan kondisi harta dan utang yang tidak aktual, apakah kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi? Silakan Mas Rizal untuk menjawab. Oke, baik. Untuk pertanyaannya, jika tidak dilaporkan dengan kondisi harta dan hutang yang tidak aktual, apakah kemungkinan-kemungkinan yang terjadi? Baik, ketika wajib pajak melaporkan SPT, akan tetapi kondisi harta atau perolehan harta ataupun penambahan hutang, pengurangan tidak sesuai dengan kondisinya, pada dasarnya DJP itu bisa melakukan connecting data, baik itu ke misalkan kita melakukan pembelian logam itu juga DJP juga bisa melakukan tracing. Jadi hampir semua ini kita bisa di tracing. Jadi ketika ada penambahan harta tapi tidak dilaporkan, nantinya akan terdapat potensi dianggapnya penambahan harta ini sebagai penghasilan. Ketika dilakukan pemeriksaan dan koreksi oleh DJP, dapat melakukan pemeriksaan untuk mencocokkan laporan pajak dengan data yang mereka miliki. Jadi mereka memiliki data yang memang bisa ditarik dari mana-mana gitu. Jadi sangat riskan ketika tidak melaporkan harta dan hutang. Padahal apa ya, penambahan harta itu tidak hanya dari penghasilan, bisa jadi dari hutang ataupun warisan. Jadi sebaiknya pelaporan SPTOP baik itu atas penghasilan, harta dan hutang itu harus dilakukan analisa seperti yang telah tadi saya sampaikan. Jangan sampai ada penambahan harta dari hutang tapi tidak dilaporkan atas hutangnya. Jadi yang masuk itu harta saja gitu. Jadi kedua-duanya harus tetap masuk. Penambahan harta itu pun begitu juga untuk perolehan untuk menambahkan harta ini atau berupa penghasilan ataupun hutang itu tetap harus dimasukkan seperti itu. Apabila tidak dilakukan, maka pertama biasanya akan ada semacam SP2DK, permintaan data dan konfirmasi. Ini nantinya akan dianggap sebagai penghasilan. Setelah dianggap penghasilan, apabila wajib pajak tidak bisa membuktikan bahwa penambahan harta tersebut merupakan uh, berasal dari hutang, maka penambahan harta tersebut dianggap sebagai pendapatan dan dikalikan tarif dengan sesuai dengan pasal 17 seperti itu. Jadi resikonya tinggi dikenakan pasal tarif 17, belum dikenakan sanksi. Ya, itu lumayan menjadi besar ketika diketahui oleh pihak KPP seperti itu. Oke, demikian jawabannya. Bapak Irham Rahmatillah, semoga sudah mencukupi ya. Kemudian ini mungkin ada pertanyaan terakhir, Mas Rizal, dari Ibu Indah Lestari Gea. Pertanyaannya adalah, apa yang menyebabkan terjadinya lebih bayar atau kurang bayar? Saya seorang PNS golongan 2 dan mempunyai penghasilan di atas 60 juta. Apa yang harus saya lakukan jika ada lebih bayar atau kurang bayar pada form A2 saya? Dipersilakan. Baik, untuk penyebab lebih bayar atau kurang bayar. Jadi untuk lebih bayar itu sendiri terjadi ketika jumlah pajak yang telah dipotong atau dibayarkan lebih besar daripada pajak yang seharusnya terutang. Ini bisa disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama itu adalah pajak yang dipotong oleh pihak lain, misalnya pemberi kerja, lebih besar dari perhitungan pajak yang seharusnya Anda bayar saat mengisi SPT. Nah, ini yang saya sampaikan pada awal. Ketika pemotongan pajaknya sudah sesuai dengan perhitungannya, perhitungan yang memang sesuai dengan ketentuan, maka akan nihil. Tapi ketika tidak sesuai, nah ini akan timbul lebih bayar seperti itu. Lebih bayar ataupun kurang bayar. Terus untuk yang selanjutnya, kesalahan dalam perhitungan pajak yang dilakukan oleh wajib pajak seperti tidak memperhitungkan penghasilan ataupun potongan yang tepat. Nah, kalau untuk kurang bayar di sisi lain terjadi ketika pajak yang terutang lebih besar daripada yang telah dibayarkan. Hal ini sering terjadi jika Anda memiliki beberapa sumber penghasilan atau jika ada perubahan dalam status pekerjaan yang tidak dilaporkan. Jadi status SPT PPH OP ini bisa terdapat tiga kondisi. Yang pertama itu nihil apabila perhitungannya udah match dengan pemberi kerja. Yang kedua ada posisi kurang bayar ini ketika mendapatkan beberapa penghasilan yang bukan final, gitu.
penghasilan bukan final. Yang ketiga, itu kondisi lebih bayar. Nah, kondisi lebih bayar ini bisa terjadi karena beberapa hal yang tadi seperti terdapat kesalahan perhitungan atau pengenaan tarif seperti itu. Lalu tindakan yang harus dilakukan jika Anda menemukan status lebih bayar pada uh, terus ibu itu bisa melakukan beberapa langkah. Yang pertama itu adalah untuk status lebih bayar, ibu dapat mengajukan restitusi untuk mengembalikan kelebihan pembayaran pajak tersebut. Alternatif lain, karena memang restitusi itu lumayan ribet dan biasanya lebih bayarnya itu tidak nominalnya mungkin tidak terlalu besar. Ini menggunakan alternatif lain yaitu melakukan kompensasi dengan pajak yang akan datang sehingga kelebihan tersebut dapat digunakan untuk mengurangi kewajiban pajak di masa depan. Atau mungkin ibu juga bisa mengkomunikasikan dengan perusahaan ibu bahwasanya status ataupun bukti potong yang telah dibuat tidak tepat yang menyebabkan kondisi lebih bayar pada SPT. Nah, kondisi ini apabila ibu hanya menerima satu bukti potong saja. Ini bisa disonding ke perusahaan ibu bekerja seperti itu. Terus untuk kondisi kurang bayar, ini dapat dilakukan dengan segera lakukan pembayaran untuk menutupi kekurangan tersebut agar tidak terkena denda atau sanksi. Pastikan untuk memeriksa kembali dokumen dan perhitungan pajak untuk menghindari kesalahannya. Jadi ketika statusnya kurang bayar, pastikan kembali bukti potong yang terinput itu udah semua, kredit pajak dari pemberi kerja. Mungkin ini case-nya ada beberapa pemberi kerja. Apakah sudah terinput semua? Apabila sudah, kita coba hitung manual atau mungkin memanfaatkan beberapa aplikasi di web online seperti aplikasi pajak sendiri, pajak.co.id itu juga ada kalkulator pajak. Bisa dihitung di situ apakah sudah cocok atau belum, atau menggunakan perhitungan manual. Apabila sudah sesuai perhitungan manual ataupun yang menggunakan web base tersebut, ibu bisa melakukan penyetoran, ibu bisa mencocokkan dengan kondisi di SPT. Apabila sudah cocok, ibu bisa melakukan pembuatan kode billing dan lalu melakukan pembayaran tersebut. Setelah itu bisa melakukan pelaporan SPT-nya. Seperti itu, Ibu. Oke, demikian atas jawabannya untuk Ibu Indah Lestari. Semoga terjawab ya. Dan demikianlah pertanyaan yang bisa kami jawab. Mohon maaf kalau tidak semua pertanyaan yang masuk bisa dijawab oleh Mas Rizal ya. Nah, tetapi Bapak Ibu bisa banget untuk cek dan follow-follow sosial media Instagram kami di @pajakin karena nanti pertanyaan-pertanyaan tersebut akan kami jawab. Kemudian untuk pertanyaan lebih detail, kami juga sangat open nih untuk Bapak Ibu sekalian berkonsultasi langsung melalui platform Pajakin. Nah, selanjutnya izinkan saya memperkenalkan platform sosial media Pajakin kepada Bapak Ibu. Boleh di-share? Oke, di sini ada Instagram Pajakin yang menampilkan konten-konten perpajakan terbaru dari kami serta informasi webinar edukasi perpajakan. Kemudian selain Instagram, kami juga punya sosial media lainnya nih, teman-teman. Ada YouTube official Pajakin. Di sini kami biasanya upload video rekaman webinar kami. Kemudian ada juga YouTube Lapak Pajak. Di sini terdapat banyak podcast-podcast seputar perpajakan yang menarik. Jadi jangan lupa ya untuk di-subscribe, komen, dan juga like. Dan pastinya tonton ya untuk YouTube Pajakin dan juga Lapak Pajak. Kami juga punya TikTok nih, Bapak Ibu, yang berisikan video-video menarik seputar perpajakan. Dan yang terakhir ada juga website atau blog artikel pajak yang berisikan berita pajak terbaru untuk Bapak Ibu yang ingin mendapatkan insight tentang perpajakan yang paling update. Silakan Bapak dan Ibu bisa follow dan ikuti platform media sosial Pajakin yang tadi sudah kami tunjukkan ya untuk mendapatkan update peraturan perpajakan terbaru dan pastinya info webinar Pajakin selanjutnya karena setiap bulannya kami mengadakan 2 kali webinar free dan juga
bisa mendapatkan e-sertifikat pastinya. Saya juga ingin mengingatkan kepada para peserta webinar untuk mengisi link absensi dan link evaluasi yang sudah dibantu share ya oleh tim Pajakin di kolom komentar sebagai syarat untuk mendapatkan e-sertifikat. Dan juga untuk Bapak Ibu yang belum bergabung pada grup WA webinar hari ini, silakan bergabung karena nantinya materi serta e-sertifikatnya akan dikirimkan di grup WA tersebut ya. Tidak terasa kita sudah sampai di penghujung acara sesi webinar pada pagi hari ini. Kami ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya atas waktunya dan ketersediaannya karena telah mengikuti webinar Pajakin hari ini dari awal hingga akhir. Tak juga lupa kami ucapkan terima kasih banyak kepada CEO Pajakin yaitu Mas Arif Rohman serta narasumber kita pada pagi hari ini ada Mas Rizal. Terima kasih yang telah berkenan menyampaikan ilmunya kepada kita semua. Semoga apa yang telah disampaikan kita pada hari ini bisa berguna. Amin ya rabbal alamin. Nah, jika Bapak Ibu sedang mengalami kesulitan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan, kami dari Pajakin memiliki tim konsultan pajak profesional yang bersedia membantu Bapak dan Ibu untuk mendapatkan solusi perpajakan yang terbaik dan akurat. Dan jangan lupa untuk tetap menggunakan aplikasi Pajakin untuk mendapatkan solusi pajak dalam genggaman. Saya Indi selaku Master of Ceremony memohon maaf apabila ada kesalahan kata dan hal-hal lain yang kurang berkenan. Sampai jumpa kembali di webinar edukasi perpajakan selanjutnya. Saya mohon izin untuk menutup webinar pada hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Sampai jumpa di webinar Pajakin selanjutnya.